Fenomena Skinny Indonesian 24 dan YouTuber artis TV, strategi YouTuber pemula menaikkan viewer. Nah, background dari video ini adalah kita tahu bahwa di minggu-minggu terakhir ini terjadi fenomena yang cukup menarik perhatian para YouTuber. Salah satunya adalah bahwa salah satu YouTuber yang ikut mendedikasikan untuk mendevelop atau membangun environment YouTube sejak awal, Skinny Indonesian 24 mengumumkan akan rehat atau akan berhenti dari YouTube setelah hampir 10 tahun berkecimpung di dunia YouTube. Nah, kalau kita melihat konten mereka ketika membahas terkait rencana tersebut, kita dapatkan bahwa hal ini adalah memang berkaitan dengan perubahan YouTube akhir-akhir ini, bahwa semakin banyak artis TV, sebenarnya tidak hanya artis TV, program TV pun makin kekinian adalah saat ini banyak bisa di streaming di YouTube. Artinya apa? Artinya makin banyak orang yang menyadari bahwa YouTube itu sangat prospektif sekali, artinya sangat potensial untuk digarap. Ya, makin banyak orang yang sadar bahwa YouTube itu adalah salah satu investasi yang paling menguntungkan. Nah, terkait investasi YouTube yang paling menguntungkan ini sebenarnya sudah saya bahas pada video di atas ini ya, terkait YouTuber pemula, konten dan channel YouTube adalah investasi yang paling menguntungkan. Kembali lagi kepada Skinny Indonesian 24, bahwa adanya perubahan tersebut membuat menurut mereka apresiasi YouTube terkait konten yang akhir-akhir ini mereka upload memiliki lebih sedikit views daripada konten-konten mereka pada saat sebelumnya. Artinya apa? Artinya terjadi persaingan yang cukup sengit, persaingan yang cukup ketat antara YouTuber lama dengan YouTuber baru, baik itu program TV maupun artis-artis TV. Nah, YouTuber artis ini siapa saja ya? Contoh nih, Bang Raffi Ahmad ya, ada Ari Lasso, Andre Taulani dengan Taulani TV, bahkan Sule ya. Kemudian ada Baim Wong, dan juga tidak lupa saya menyebutkan KKI juga termasuk salah satu yang akhir-akhir ini trending ya. Dengan banyaknya YouTuber-YouTuber baru ini yang memiliki fans atau pendukung atau memang fans yang memang mereka punya popularitas gitu ya, sehingga terjadi persaingan yang cukup ketat, dan hal itu berimbas pada apresiasi dari YouTube yang berkurang. Apresiasi YouTube itu berupa apa saja? Apresiasi YouTube itu bisa berupa views, bisa berupa subscriber, bisa berupa komen, bisa juga berupa like, bisa juga berupa sebanyak apa rekomendasi yang diberikan YouTube atas konten kita kepada para penikmat YouTube atau para user, para pengguna aplikasi YouTube. Oke. Nah, terkait dengan perubahan ini, kita juga sebagai YouTuber pemula perlu sadar, perlu tahu dengan fenomena ini. Kita perlu tahu strategi kita, termasuk juga hal dampak negatif maupun positif ya. Nah, kita lihat dari dampak negatifnya dulu ya. Yang tadi sudah saya sempat singgung bahwa persaingan semakin ketat ya. Pun rekomendasi dari YouTube, semisal dari rekomendasi di homepage artinya ketika pengguna YouTube membuka aplikasi YouTube, segera konten-konten yang menurut YouTube itu menarik atau banyak viewernya itu ditampilkan, sekalipun kita tidak pernah subscribe, sekalipun kita tidak pernah menonton itu. Nah, positifnya apa? Seperti saya singgung sebelumnya, bahwa mereka ini para artis mempunyai penggemar, fanbase yang cukup
luas, berbagai kalangan. Sehingga ketika mereka masuk ke YouTube, maka fans mereka yang sebelumnya tidak mengenal YouTube juga saat ini sudah mengenal YouTube. Nah, artinya apa? Pengguna YouTube akan semakin booming, semakin besar, semakin lebar. Orang makin mengenal YouTube, semakin rame. Nah, di sini juga artinya apa? Artinya orang yang sebelumnya hanya tahu mereka melalui TV, sekarang mereka tahu bahwa YouTube itu ternyata lebih menarik daripada TV. Yang dalam pandangan saya, YouTube itu dalam tanda kutip lebih dari TV. Karena apa? Kalau TV memiliki program yang memang sengaja di-create berdasarkan kepentingan mereka. Kalau YouTube, sebenarnya pengguna YouTube itu, sekalipun YouTube punya kepentingan, ya, tapi kembali lagi bahwa itu kebebasan kita, kita bisa search, kita bisa mencari konten-konten kita yang sesuai dengan interest kita atau dengan ketertarikan kita. Kita juga bisa subscribe, artinya kita lebih bebas untuk memilih konten yang akan kita konsumsi. Nah, strategi kita seperti apa? Kita tahu bahwa YouTube itu adalah sebuah industri yang ya bisa dibilang profit oriented, ya, atau ya kalau orang bilang kapitalis ya sah-sah saja. Jadi memang YouTube akan berkiblat pada konten-konten yang menguntungkan buat mereka, konten-konten yang bisa menayangkan lebih banyak iklan daripada konten yang lain, konten-konten yang lebih banyak view, yang orang lebih menarik untuk menonton konten itu dibandingkan dengan yang lain. Sekalipun semisal itu orang bilang itu giveaway untuk menaikkan subscriber, semisal itu hanya comot video dari tempat lain atau cover musik, atau juga ada orang bilang itu pamer, ya. Tapi ya itu sah-sah saja, tidak ada syarat khusus bagaimana konten itu boleh dimuat di YouTube, ya. Tinggal kebijakan monetisasi saja yang nanti akan direview YouTube. Nah, strategi kita dengan perubahan YouTube dari zaman yang lama ke zaman yang baru adalah berubah dan adaptif atau adaptasi dari sebelumnya kita menjadi YouTuber yang dalam tanda kutip agak pasif dengan menikmati berbagai fasilitas YouTube, sekarang menjadi YouTuber yang lebih aktif. Nah, kenapa pasif? Karena kita telah diberikan YouTube dengan fasilitas rekomendasi di homepage dan rekomendasi lain yang secara tidak sengaja kita terima nih, ya. Contoh segini, Indonesian 24 itu ya bisa jadi mereka juga menikmati salah satu fitur ini. Nah, mereka juga dari YouTube itu mereka sudah menikmati manfaat dari YouTube, dari menjadi mendevelop brand image mereka, ya. Kemudian mereka juga lebih dikenal masyarakat, bahkan menurut pengalaman mereka sudah memiliki project, sudah pernah membuat film, mempunyai project di luar aktivitas mereka di YouTube, dan tentunya hal ini salah satunya juga dari manfaat mereka yang mereka dapatkan selama aktif di YouTube. Nah, kembali lagi terhadap strategi yang aktif. Strategi aktif artinya apa? Artinya sekarang kita tidak bisa hanya upload konten seadanya, ya. Kita juga harus memperhatikan bagaimana konten ini bisa memberikan traffic buat kita. Nah, dari mulai sebelum upload video hingga dengan setelah upload video, kita perlu perhatikan. Nah, kalau kita sering melihat di YouTube Studio bagian analytics dan bagian reach, itu kita bisa lihat bahwa ada beberapa bagian kapan konten kita ditayangkan. Ada rekomendasi di homepage yang seperti yang tadi saya sampaikan, ada di webpage ketika orang itu nonton satu tema yang mirip dengan konten kita akan direkomendasikan. Ada juga dari search. Jadi yang aktif memang pengguna itu yang mencari tema-tema spesifik, dan itu akan merefer ke tema-tema yang relevan. Salah satunya adalah tema kita, ya. Nah, caranya adalah dari mulai sebelum kita upload adalah kita juga harus memastikan konten nanti adalah SEO friendly, artinya gampang diakses atau dicari oleh pengguna YouTube, ya. Sebelum kita upload, kita perlu untuk survei, ya, tren-tren saat ini, kemudian apakah
judul-judul yang menarik untuk kita jadikan judul konten kita. Nah, salah satu aplikasi yang cukup baik untuk riset keyword ini adalah TubeBuddy yang juga saya gunakan ya. Kemudian selain itu juga ketika kita mau upload video ya, kita juga bisa untuk merename atau memberikan nama file video itu sesuai dengan judul yang akan kita gunakan. Kemudian kita upload juga kita gunakan judul yang memang sudah kita riset sebelumnya. Deskripsi kita juga bisa taruh keyword-keywordnya yang sangat jelas di situ yang berhubungan dengan konten kita yang relevan. Kemudian kita juga bisa manfaatkan tag di YouTube juga. Kemudian ada beberapa fitur-fitur tambahan lainnya. Contoh, kita bisa memasukkan beberapa video yang memiliki tema yang serupa di playlist ya. Seperti yang saya lakukan pada Reddit KPR, saya memiliki satu playlist yang isinya semuanya video membahas terkait KPR ujung ke ujung ya. Nah, selain itu juga kita bisa manfaatkan end screen juga ketika di akhir konten YouTube itu kita bisa merekomendasikan baik video ataupun playlist yang kita sarankan kepada penonton yang masih relevan untuk kita sarankan video selanjutnya atau playlist selanjutnya. Juga ada chart ini ya, seperti halnya suggested yang kita bisa lihat di atas ini ya. Ada kita bisa menyarankan orang lain untuk melihat baik itu playlist atau video ya dari chart yang biasanya tampil di atas ya. Oke. Nah, kita harus pastikan bahwa konten kita memang mudah untuk diakses oleh pengguna YouTube. Kita harus aktif ya, kita juga harus bisa untuk memastikan atau mengukur apakah konten kita cukup mudah untuk di search atau dicari oleh pengguna atau tidak. Pastikan kita juga memiliki channel dengan tema-tema yang spesifik atau tema-tema yang memang menarik untuk dilihat oleh para pengguna YouTube ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus adaptif terhadap perubahan YouTube, karena dalam sejarahnya YouTube ternyata juga dari tahun ke tahun terjadi perubahan algoritma dari satu algoritma ke algoritma yang lain. Setiap perubahan algoritma itu tentu ada efeknya yang juga akan mempengaruhi kita sebagai YouTuber pemula. Dari mulai berkurangnya fasilitas yang kita dapatkan dari YouTube hingga efek yang lain yang tentunya kalau kita bisa memanfaatkan algoritma YouTube dengan lebih baik, tentunya itu akan berpengaruh pada channel kita. Oke? Nah, demikian sharing saya untuk YouTuber pemula. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Mas Yofi 13. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Bye.